Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita sebagai umat yang beriman kepada Allah senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas rahmat nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, Islam, dan juga kesempatan atau umur, sehingga sampai saat ini kita masih dapat menjalankan kewajiban kita menunaikan ibadah salat subuh di hari yang ke-22 di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Insya Allah 8 hari lagi puasa kita, dan kita akan menikmati malam-malam menunggu datangnya malam Lailatul Qadar. Kita sudah mapak 2 malam berturut-turut. Insya Allah salah satu malam di antara sisa 8 malam ke depan, salah satunya adalah malam Lailatul Qadar, yang kita dijanjikan oleh Allah, siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar maka pahalanya lebih khairum min alfi syahrin. Kalau khairun itu baik, min itu dari. Jadi lebih baik pahala yang akan kita dapatkan itu melebihi dari beribadah selama 1000 bulan. Ya, khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Itulah kalau Allah sudah memberikan pahala kepada umat Nabi Muhammad. Walaupun umurnya umat Nabi Muhammad itu pendek, tapi bonus pahalanya itu betul-betul luar biasa. Maka kita sebagai orang Islam yang mukmin dan berkeinginan untuk meningkatkan derajat menjadi muttaqin, kita selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala sebanyak-banyaknya. Pagi hari ini kita ngaji surah Al-A'raf ayat 16 dan 17 tentang musuh bebuyutan kita antara manusia dengan setan. Dengan setan. Ayatnya panjang dari beberapa ayat sebelumnya, namun kita ambil dari ayat 16 dan 17 saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Shadaqallahul azim. Ini perdebatan antara setan dengan Allah. Kalau setan saja sudah mendebat kepada Allah yang menciptakan, apalagi kita juga makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Akan lebih sadis, lebih seru perdebatan setan dengan kita manusia, karena setan telah benar-benar mengakui bahwasanya dirinya diciptakan oleh Allah itu lebih dulu dari penciptaan manusia. Dan bahkan dia diciptakan oleh Allah dari api, ya, dari api. Dan kita manusia atau Adam diciptakan dari tanah. Ya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Engkau telah ciptakan aku ya Allah dari api, dan engkau telah menciptakan Adam dari tanah. Masa kamu suruh sujud kepada Adam, yang mana penciptaan Adam lebih akhir daripada aku.
Kalau Allah saja didebat, apalagi kita yang memang diciptakan oleh Allah dari tanah dan setelah penciptaan setan itu sendiri. Dan akhirnya kan Allah murka kepada setan karena tidak mau menjalankan perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Sujudnya bukan sujud menyembah, tapi memberikan penghormatan. Malaikat pun sujud kepada Adam karena menjalankan perintah Allah, tapi iblis membangkang, ya. Membangkang atas perintah Allah, lalu diusir oleh Allah turun dari surga. Karena diusir maka iblis pun ngapain iblis? Iblis pun berkata kepada Allah, karena kamu telah menyesatkan aku, wahai Allah, pasti aku akan menghadang mereka tuh manusia dari jalanmu. Jalan yang mana? Kata Pak Agus. Jalan yang mana? Karena telah menyesatkan, ya, telah mengusir, maka gara-gara penciptaan manusia, setan itu diusir oleh Allah turun ke bumi, dan nanti manusia juga akan diturunkan ke bumi. Maka iblis sudah mendebat kepada Allah, karena kau telah menyesatkan aku gara-gara Adam, gitu kan. Maka pastilah aku akan menghadang anak turun Adam nanti untuk menyembahmu, untuk beribadah kepadamu, untuk melakukan semua kebaikan-kebaikan demi kamu. Wih, begitu galaknya ya iblis dengan Allah seperti itu. Nah, singkat cerita, karena memang permusuhan antara iblis, setan dengan kita manusia itu sudah dimulai dari sononya, dari surga. Di surga saja sudah bermusuhan, apalagi kita ada di dunia ini. Dan selama penciptaan manusia di bumi ini, yang mana orang-orang beriman itu selalu akan melakukan perintah-perintah Allah, selalu akan berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah, maka setan sudah tahu di manakah letak kelemahan-kelemahan orang-orang mukmin yang akan melakukan ibadah kepada Allah itu. Maka strategi yang telah diatur oleh setan untuk selalu menghadang umat mukmin itu dari berapa penjuru, Pak Agus? Dari 4 penjuru, ya. Dari 4 arah setan sudah siap dengan segala strateginya, karena letak kelemahannya ya 4 arah ini. 4 arah inilah letak kelemahan manusia dalam beribadah kepada Allah. Maka berkatalah iblis, summa la'atiyannahum mim baini aidihim, lalu aku akan mendatangi mereka, akan menghadang mereka dari arah mana pertama kali? Mim baini aidihim, itu arah depan mereka. Wa min khalfihim, dan juga dari arah belakang mereka. Wa an aimanihim, dari arah kanan mereka. Nah, di kananmu loh ya. Wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri. Dari arah kiri mereka. Depan, belakang, kanan, dan kiri. Jadi kita ini sesungguhnya sudah terkepung oleh setan. Telah dikepung oleh setan. Karena 4 penjuru ini memang setan betul-betul strateginya kuat untuk menghalangi kita manusia. Dan sesungguhnya dari arah depan itu apa sih yang dimaksud dengan arah depan itu? Bapak dan Ibu, arah depan yang dimaksud di sini adalah tujuan utama hidup kita ini sebenarnya akan menuju ke sono. Sono itu mana? Ke akhirat. Ke akhirat. Arah depan yang sesungguhnya bagi kita yang hidup di dunia ini adalah akhirat. Setan menghadang kita agar tidak melakukan ibadah-ibadah yang notabene ibadah itu memang tujuannya adalah akhirat.
disemukan, seakan-akan akhirat itu tidak ada. Tidak usah percaya, kamu tuh hidup di dunia. Inilah kenyataan hidup itu. Kenapa kamu harus memikirkan akhirat yang jauh di sana, yang belum tentu kamu tahu? Nah, ini kalau bukan orang-orang yang beriman untuk menuju ke akhirat, jelas pasti kita akan terhalangi oleh godaan-godaan setan itu. Maka sholat males, puasa sekedar menggugurkan kewajiban, ya. Melakukan ubudiyah-ubudiyah yang lainnya terasa sangat berat sekali. Masih diberatkan oleh urusan-urusan duniawi. Kenapa kamu bangun sebelum subuh harus datang ke masjid? Ini kan selalu digoda oleh setan. Dan ternyata dari sekian banyak umat Islam yang semuanya punya kewajiban untuk menegakkan sholat yang 5 waktu, hanya berapa yang mampu menjalankan sholat secara berjamaah di masjid? Dari sekian banyak orang-orang muslim yang menunaikan sholat sunat Idul Fitri, Idul Adha, padahal hukumnya apa, Pak? Sunnah. Dibandingkan dengan sholat fardu, jamaah subuh, duhur, asar, maghrib, isya, mana lebih banyak? Hah? Lebih banyak sholat id apa sholat subuh berjamaah? Kenapa? Yaitulah setan. Setan menghadang, menghalangi. Lebih baik ikut sholat id saja dah setahun sekali, bareng-bareng pakai baju baru, ya, biar kelihatan soleh, biar kelihatan bajunya memang baru. Padahal semalam sudah disampaikan oleh penceramah kita, adik kita, laisal aidu liman labisal jadid, walakinnal aidu liman taqwahu yazid. Nah, kalau saya hafal, Pak, lancar, Pak. Kalau yang tadi malam baca tapi masih salah, Pak. Bukanlah Aid itu bagi yang mengenakan pakaian baru, tapi Aid itu adalah bagi yang takwanya yazid, bertambah nilai ketakwaannya. Ya, sudah kita uraikan waktu nyinggung Pak Kembang sama Pak Ipat kemarin, ya. Ciri-ciri mutakin kemarin tuh, ya. Jadi arah depan akhirat itu kita memang disamarkan oleh setan, ya. Selalu diuji-uji untuk tidak melakukannya. Bahkan di antara tokoh nasional kita pun berani mengatakan, kok koyo wis tahu yang akhirat, dalam kehidupan kok menerangkan tentang akhirat. Apa wis tahu mati? Apa sudah pernah lihat kondisi di sana? Sehingga para ulama penceramah yaitu berani menceritakan tentang kehidupan akhirat. Apakah yang ngomong ini masuk kategori setan? Ini kan karena menghadang, termasuk menghalangi, ya. Dan ternyata tidaklah terlalu berlebihan kalau kita katakan kategori setan, karena allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang mengusik jinnya kesagus. Yang mengusik di dalam dada manusia itu dari jin dan manusia itu sendiri. Nah, maka manusia-manusia yang juga menghalangi kita, turut serta berperan aktif menghadang kita, mempengaruhi kita untuk tidak melakukan ibadah, itulah termasuk kategori setan. Inilah strategi setan untuk menghadang, menghalangi kita agar tidak lagi punya tujuan ke akhirat. Padahal akhirat itulah masa depan kita yang sesungguhnya. Dunia ini kan untuk menuju ke sana. Bahkan sering kami mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk panen di akhirat nanti. Ya, maka apa yang kita lakukan di dunia ini sesungguhnya nanti akan kita dapatkan pula di akhirat. Mazra'ah itu kan sawah, ladang. Ladang itu apa ya? Tempat menanam, bercocok tanam. Kalaulah kita punya ladang, punya kebun, punya sawah, kalau tidak kita tanami, maka rugilah si empunya ladang itu. Dan kita semua punya. Kalau kita tidak mau menanam, maka kita tidak akan mengetam. Dalam mahfudzah dikatakan may yazra' yahsud.
Barang siapa menanam, pasti dia akan panen. Ada sebuah pernyataan mengatakan, kalau nggak salah Imam Syafi'i ya, raihlah akhiratmu, bagaimana? Tujulah akhiratmu, maka kamu akan mendapatkan duniamu. Ya, gitu kan? Bahkan ada mengatakan, pergilah kau yang jauh, maka kamu akan melalui yang dekat. Kalau kamu menuju ke akhirat, pasti kamu akan melewati dunia. Dunia akan kamu dapat. Tapi kalau kamu hanya mencari dunia saja, ya dunia yang kamu dapat, tapi akhirat tidak kamu dapat. Nah, ini godaan setan seperti itu. Dunia saja, gitu ya. Akhirat tidak usah. Nah, maka kita juga harus lebih berhati-hati di dalam menghadapi kehidupan ini, karena memang godaan untuk tidak menuju ke akhirat itu selalu disamarkan oleh setan biar kita tidak menuju ke sana. Dan yang kedua, setan akan menggoda kita dari arah belakang. Wa min khalfihim, dari arah belakang kita. Yang di belakang itu yang akan kita tinggal, yang sejatinya akan kita tinggalkan nanti, justru oleh setan ditonjolkan, ditampakkan di hadapan kita. Dalam kehidupan kita ini, kita selalu diuber-uber oleh waktu-waktu untuk mencari harta, mencari rizki. Seakan-akan sebanyak apapun harta yang kita miliki, itulah milik kita. Dan kita bangga dengan harta yang kita punyai. Kita senang, bangga dengan mobil yang bagus, bangga dengan rumah yang mewah, kita bangga dengan istri yang cantik. Memikat, cantik, memikat, terus bila perlu berapa? 4. Harta dunia yang sejatinya akan kita tinggalkan, karena kalau kita mati tidak satu pun harta itu bisa kita bawa. Tapi setan tetap memberikan peluang yang seluas-luasnya untuk menumpuk harta, untuk mencari harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Dan itu menjadi satu kebanggaan sebagian dari kita manakala kita bisa mengumpulkan harta yang banyak, padahal sesungguhnya harta itu akan kita tinggalkan. Terbukti Liga Indonesia sekarang ini yang sedang berlomba adalah Liga korupsi. Kalau Liga kemarin Indonesia sama Australia kan kalah ya, tapi tetap bangga Indonesia karena punya prestasi tersendiri dalam Liga korupsi. Mulai dari korupsi apa? Ada mafia emas, mafia tambang, mafia Pertamina, mafia haji, mafia apa lagi? Mafia. Semuanya kan liga-liga korupsi itu ada di Indonesia. Dan kenyataannya memang ada. Dan itulah harta yang memang dikedepankan oleh setan. Padahal itu semuanya akan kita tinggalkan. Seberapapun kekayaan kita tidak ada. Mobil kita yang bagus kalau kita nanti mati juga tidak akan bisa menghantarkan kita. Paling-paling apa itu? Apa namanya? Kereta apa? Keranda. Kalau lagi wong Jawa gimana pujiannya itu? Ditumpake kereta Jawa sing rodane saka menungso, terus jujukane menyang guwa kang tanpa lawang, tanpa jendela. Kan gitu ya. Itu kan ke sana, walaupun kita punya mobil, punya kendaraan yang bagus, bahkan koleksi kita di showroom segitu banyak, tak satu pun yang menghantarkan. Cukup hanya dengan keranda. Nah, inilah perbuatan setan menghadang kita dari kita ini beribadah kepada Allah, untuk mengabdikan diri kepada Allah, tapi justru disibukkan untuk mencari harta dunia. Ya, biar apa? Biar tidak terfikir untuk masa depan akhirat itu. Seakan-akan dia memang akan menikmati semua penghasilannya itu selama hidup di dunia. Ada nggak yang bisa menikmati kalau sudah sakit, terus stres, stroke, terus stop?
Udah stop, paling-paling buat rebutan anak ahli warisnya. Apalagi ahli warisnya yang tidak tahu tentang aturan-aturan keagamaan, hanya mereka saling tuntut menuntut. Bahkan anak yang tidak dididik pun bisa saja dia langsung menghabisi nyawa orang tuanya demi mendapatkan harta warisannya, padahal belum waktunya dibagi ya. Masih hidup sudah dibunuh untuk bisa mendapatkan bagiannya, hak warisnya. Padahal waris itu dibagi setelah meninggal. Masih hidup pun sudah dikejar oleh anaknya sendiri. Berarti anaknya itu termasuk bagian dari setan barangkali ya. Nauzubillah. Arah depan akhirat, arah belakang tentang kehidupan duniawi, harta benda dan sebagainya. Dan arah yang diuju-ujui oleh setan yaitu dari arah kanan. Wa an aimanihim, dari arah kanan mereka. Apa yang dimaksud dengan arah kanan itu? Bapak dan Ibu, yang dimaksud dengan arah kanan manusia itu yaitu tentang kebaikan, tentang kebenaran, tentang agama. Apa lagi? Sesuatu yang mestinya kita lakukan ya, justru diuji-uji oleh setan untuk tidak dilakukan. Amal perbuatan yang mestinya harus kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, dan itu menjadi fitrah kita sebagai manusia yang beriman untuk selalu berbuat baik, tapi oleh setan malah diuji-uji untuk tidak dilakukan kebaikan itu. Bahkan di dalam kebaikan-kebaikan itu dirasuki oleh kejelekan-kejelekan agar bisa dilakukan, tapi setelah dilakukan itu tidak ada hasilnya. Karena apa? Kebaikan itu disamarkan menjadi sesuatu yang jelek-jelek. Ada orang mengatakan yang mestinya menjadi tuntunan ternyata hanya menjadi tontonan belaka. Contoh nih, yang sering tampil di YouTube itu, maaf ya, sholawatan ya. Kalimat sholawat itu kan bagus. Kalau kita cari hadisnya, banyak hadis-hadis tentang sholawat yang mengarah kepada nilai-nilai kebaikan dan itu berbuah pahala. Contoh, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi ashr. Barang siapa, kata Rasulullah ini, bukan kata Saifullah ya, kata Rasulullah, barang siapa membaca sholawat 1 kali untukku, maka Allah akan membalas 10 kali untuknya ya. Wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi mi'atan. Dan barang siapa bersolawat untukku 10 kali, maka Allah akan membalas 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan kataballahu baina ainaihi bara'ah. Allah akan menghilangkan rasa apa? Lupa saya malahan. Menghilangkan rasa nifak, kedengkian dari antara dua matanya. Biasanya kan orang kalau melihat orang kaya mesti iri, dengki gitu ya. Orangnya sukses iri, dengki. Tetangga beli kipas, beli AC, dia yang kepanasan gitu ya. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Ada irinya gitu ya. Akan tetapi sholawat yang mestinya dilantunkan dengan baik, dengan tata krama, tata cara, dengan sopan, justru sekarang dilakukan dengan apa? Dengan lincah-lincah, dengan goyang, dengan gini dan sebagainya. Apa? Dengan reggae, dengan koplo. Kan banyak sekarang para, maaf ya, para dai, para ulama yang mengajak bersolawatan dengan, ya maksudnya apa ya, son horeg. Ya betul dengan son horeg. Dan bukan hanya sonnya yang horeg, termasuk pelantunnya juga horeg di atas panggung. Ini kalau Rasulullah melihat bagaimana dia melantunkan sholat untukku, tapi dengan cara yang seperti itu. Apalagi dengan, maaf, salah satu penceramah yang rambutnya gondrong, apa itu ya,
Sholawatnya kan dia punya sholawat syairnya syair yang melebihi dari rock. Syair-syairnya itu. Ya, yang seperti itu yang mestinya menjadi tuntunan hanya akan menjadi tontonan saja. Karena apa? Untuk meraih simpati dengan cara-cara mereka memang mudah, gampang, dan audien juga gampang sekali untuk menggoyang semua yang hadir. Ya, itu gampang sekali. Tapi kalimat-kalimat yang disampaikan adalah kalimat-kalimat yang thayyibah. Nah, itu ditujukan kepada Rasulullah. Nah, kalau Rasulullah tahu loh, memujiku kok dengan cara seperti itu. Nah, ini kebaikan-kebaikan, salah satu contoh ya. Dan mungkin contoh yang lain, ketika kita ingin mengeluarkan, meninfakkan, mensedekahkan bagian dari rezeki kita, setan akan ujuk-ujuki, Allah sudah nggak usah lah, nggak usah lah ngasih apa Pak Tri sudah kaya, nggak usah lah ngasih ini nggak usah lah, mendingan untuk diri sendiri saja. Ada niatan baik, Pak Jagus mau ngasih sarung, Pak Saiful yang suka ceramah, ada nggak usah, Pak Jagus sudah sering dapat gitu. Itu diujuki oleh setan. Itu contoh diujuki oleh setan itu. Segala macam perbuatan kebaikan, kalau kita ini berat rasanya mau melakukan, itu ada setannya. Ada ujuk-ujukan setan. Tidak usah, jangan-jangan. Semua amal ibadah kita, nilai-nilai kebaikan-kebaikan, maka sering kami sampaikan, kita ini punya kewajiban dalam hidup ini untuk beramar ma'ruf, ya, melakukan kebaikan. Kalau sampai sebaliknya, amar mungkar, itulah dominasi setan dalam mempengaruhi kehidupan kita. Maka wa'an aimanihim, dari arah kanan, semua bentuk kebaikan yang hak itu menjadi samar sehingga kita ragu melakukannya. Dan kalau kita ragu melakukan nilai-nilai kebaikan, maka kita sesungguhnya sudah didominasi oleh rayuan setan. Dan arah yang keempat, betul keempat ya, wa'an syama'ilihim, dari arah kiri kita. Kiri itu identik dengan kejelekan, kalau kanan identik dengan kebaikan. Ini dibalik oleh setan. Semua jenis kejelekan, kemaksiatan yang berbau dosa-dosa ini selalu dikedepankan oleh setan agar kita mau melakukannya. Ya, mau melakukan keburukan, kemaksiatan, kejelekan yang dibungkus dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ibadah. Jadi dicampur adukkan. Yang tadi yang kebaikan itu diujuk-ujuk untuk tidak melakukan, sementara yang memang sudah jelas-jelas jelek, jelas-jelas mengarah ke dosa, ke maksiat, disitulah setan berperan aktif, dikemas dengan berbagai cara biar orang-orang beriman mau melakukannya. Jadi kejelekan-kejelekan itu semuanya adalah sifat-sifat syaitoniah. Dan ini memang tujuan setan. Tujuan setan hidup di dunia ini dibiarkan oleh Allah, bahkan diizinkan oleh Allah untuk selalu menggoda manusia, anak turun Adam, hingga hari yang dinantikan nanti, yaitu hari akhirat, hari pembalasan nanti. Selama kita hidup, selama itu pula lah setan akan selalu beserta kita. Nah, kalau dalam Qur'annya kan wala takhaf wala tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau takut, engkau ragu, sesungguhnya Allah selalu bersama dengan kita. Selama itu pula setan akan selalu menggoda kita. Tidak akan ada bosannya, tidak akan ada rasa jenuhnya, setan akan selalu menggoda kita. Dan di antara kita yang digoda ini memang tidaklah banyak yang mau bersyukur. Ya, wala tajidu aksaruhum syakirin, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan dari mereka manusia yang aku goda ini mau bersyukur kepadamu ya Allah. Maka lihat saja nanti apakah peranan setan ini akan betul-betul berhasil
dalam menggoda kita manusia ataukah tidak. Dan ternyata masih ada peluang bagi kita untuk menghindari godaan setan itu, yaitu dari dua jalur. Jalur yang pertama adalah jalur atas, jalur yang kedua adalah jalur bawah. Di situ setan tidak berani menggoda. Karena jalur atas kita dengan menengadahkan tangan, berdoa, bermunajat, mohon kepada Allah. Karena Allah memberikan rahmat kepada kita itu dari atas. Maka siapa di antara kita yang selalu menengadahkan tangan, selalu memohon kepada Allah, dialah yang punya kesempatan lebih banyak mendapatkan rahmat dari Allah. Maka Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu padaku, mohonlah kamu padaku, aku akan berikan, aku akan kabulkan apa yang kau minta. Kamu minta untuk dihindarkan dari godaan setan, ya mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Jalur langit. Siapa yang mengapa punya istilah jalur langit? Yang sekarang nggak pulang-pulang tuh. Siapa tuh? Hah? Bukan. Nah, ini bosnya Pak Agus, Gus Yakut, nih ya kan? Jalur langit, jalur langit. Dan itu memang Allah telah menjanjikan kepada kita untuk bisa terhindar dari godaan setan itu jalur langit. Memohonlah kepada Allah. Dan jalur satunya lagi yang setan tidak bisa menggoda adalah jalur bawah, dengan bersujud, dengan bertafakur, bertazakur, bersujud, meletakkan jidat kita, kepala kita, wajah kita yang menjadi kebanggaan dalam kehidupan kita ini kan wajah. Badan masih nomor sekian. Yang pertama adalah wajah yang selalu kita perhatikan, kita permak, bahkan casingnya selalu kita rubah-rubah. Untuk tampil bisa dilihat orang kan selalu wajah yang kita perhatikan. Kita ngaca itu yang kita lihat apa? Ada nggak punggung? Kita ngaca punggung? Nggak ada. Mau kerja ngaca wajah, mau kondangan ngaca wajah, yang dipotong rapikan kumis ngelihat wajah. Ketika wajah yang selalu kita permak, ya, kita jaga ini, kita mau ikhlas tulus kita tempelkan di tanah, di lantai untuk bersujud kepada Allah, itulah jalur yang setan tidak bisa menembus. Maka walaupun dari 4 penjuru setan sudah menggoda kita, maka 2 jalur itulah sebagai orang yang beriman harus tetap bisa menjaganya. Selalu bermohon kepada Allah, selalu bersujud kepada Allah, tentu dengan sholat. Maka orang mukmin pasti sholat. Orang muslim belum tentu sholat. Karena muslim itu identitas. Syahadat gampang diucapkan, tapi konsekuensi dari syahadat tidak semuanya mampu melaksanakan. Maka jadilah muslim yang mukmin, yang muttaqin. Semoga kita semuanya mampu meningkatkan dari muslim, mukmin menjadi muttaqin, dan insya Allah kita nanti akan bersanding menempati tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.